Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, Dewan Guru dan staf, Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama melanjutkan tausiah duha, yang mana pada pagi hari ini adalah duha yang pertama di semester 2. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan maghfirahnya kita semuanya masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, para pemirsa keluarga besar SMPN 3 Cibadak yang kami banggakan, tema pada pagi hari ini adalah membahas tentang kemuliaan ilmu, di mana beberapa hari terakhir ini kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, yaitu para alim ulama. Allah telah menggarisbawahi, bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu min ibad walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, sehingga apabila tidak ada lagi seorang ulama, maka manusia akan memilih pemimpin yang bodoh, kemudian banyak bertanya kepada pemimpin yang bodoh tersebut, kemudian pemimpin itu memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Anak-anakku sekalian, di awal tahun 2021 ini kita kehilangan beberapa ulama besar. Ada Syekh Ali Jaber, ada Habib Ali Assegaf, dan lain-lain. Untuk itu, ini buat kita semuanya, marilah kita renungkan bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah dekat. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengembalikan ruh ilmu dengan kembali mencari ilmu yang seikhlas-ikhlasnya, sehingga kita menjadi mulia di mata Allah. Anak-anakku sekalian, di gambar ini ada sapi yang apabila kita lihat, kita hargakan, kita perhatikan, sapi ini akan bernilai harganya apabila dia besar, gemuk. Apalagi kalau ada sapi seperti ini atau seperti ini,
maka harganya semakin besar semakin mahal. Jadi harga seekor sapi semakin besar semakin mahal. Ikan ini harganya bukan karena enak dagingnya, tapi harganya karena dia mempunyai jenongnya membuat dia mahal. Ikan arwana ini mahal karena siripnya yang indah. Kita lihat siripnya yang bercahaya. Begitupun ikan ini, lele, itu berharga karena besarnya. Semakin besar apalagi seperti ini, itu harganya akan semakin mahal. Demikian juga ikan koi ini, dia dihargai karena mempunyai tubuh yang belang. Semakin indah semakin mahal. Burung pun begitu, burung mahal dihargai karena suaranya yang bagus. Burung beo, burung perkutut ini karena suaranya yang bagus. Nah, kalau burung merak seperti ini, burung cendrawasih ini dihargai karena bulunya yang indah. Demikian juga binatang yang lain, kucing dihargai bukan karena dagingnya enak, suaranya merdu, tapi karena justru hidung yang pesek. Semakin pesek semakin mahal. Demikian juga ayam ini dihargai mahal karena pendeknya, cebolnya. Semakin cebol semakin mahal. Bagaimana dengan anjing? Ini dihargai karena mahalnya itu karena galaknya. Nah, sekarang kita apa yang dihargai dari seorang manusia? Apakah ini harga dan kemuliaan manusia karena gemuknya? Semakin gemuk semakin mulia? Apa karena kulitnya bagus? Yang kulitnya bagus semakin mulia? Atau wajahnya cakep, cantik? Apakah ini yang menjadikan seorang masuk surga? Mangga, yang cantik, yang cakep masuk surga, yang petot masuk neraka. Apakah itu? Atau rambutnya yang indah, atau hartanya yang banyak? Mangga, yang kaya masuk surga, nu baleunghar sok ka surga, nu teu garaduh nanaon kana neraka. Apakah begitu? Atau apakah pakaiannya yang mahal? Atau apakah punya jabatan yang tinggi, presiden, menteri, gubernur, bupati? Apakah itu? Maka itu tidak akan menjadi harga seorang manusia. Apakah juga yang bermobil mewah? Itu juga tidak akan menjadi patokan seseorang menjadi mulia. Anak-anak sekalian, Allah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang seorang itu dari rupamu, hartamu, tapi Allah akan memandang seorang itu dari hatimu dan amal perbuatanmu. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang pertama, nilai kemuliaan seorang manusia adalah ketakwaannya. Yang kedua adalah karena akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga adalah kepribadian. Ajining jiwa ana ing sarira, kata orang Jawa. Nah, ketiga unsur ini, takwa, kemudian akhlak, kemudian kepribadian, itu harus menyatu dalam hati manusia. Ya, akal, fisik, hati, itu tiga unsur yang ada dalam tubuh manusia. Akal diisi dengan informasi, analisa, ilmu. Hati diisi dengan iman, dan anggota badan diisi dengan ucapan, perbuatan, kebiasaan yang baik. Nah, dan ini semuanya akan dikendalikan dalam
dalam sebuah segumpal daging yang bernama hati. Anak-anak sekalian, kinerja ketiga unsur manusia akan efektif dan produktif bila ketiga unsur tersebut sehat, aktif, dan sinergi. Oleh karena itu, perhatikan dan pengelolaan terhadap ketiga unsur tersebut harus serius dan seimbang atau tawazun. Tawazun ini artinya seimbang. Jagalah keseimbangan dalam dirimu sebagaimana keseimbangan alam semesta. Manusia pintar, segar, tapi nggak benar, maka akan keblinger. Manusia yang pintar otaknya, benar hatinya, tapi badannya tidak segar, tidak sehat, juga akan kegelengar, mudah pingsan. Pintar nama, benar hatinya, tapi tersehat, bakal menang pingsan. Ada juga orang yang sehat badannya, segar, hatinya benar, tapi otaknya nggak pintar, minder, cicing di juru, ngalamat juru. Kenapa? Karena ranking 32 dari 32 orang, itu dia akan minder. Nah, yang bagus adalah manusia yang otaknya pintar, hatinya benar, kemudian badannya segar. Dialah yang akan menjadi manusia yang super. Nah, anak-anakku sekalian, tawazun ini penting bagi kita, keseimbangan ini penting bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini. Tawazun, kemudian sinergi, ilmu, iman, dan amal. Penuhi kebutuhan akal, hati, dan jasad secara proporsional. Tawazun, akal diisi dengan ilmu, kemudian hati diisi dengan pikir, dan fisik diisi dengan makanan yang bergizi. Jaga dan pelihara akalmu dengan banyak menuntut ilmu. Walaupun sekarang dalam masa pandemi COVID-19 atau dalam masa corona, maka kita tetap menuntut ilmu agar tidak ketinggalan, terutama ilmu-ilmu yang sesuai dengan kemampuan kita di sekolah menengah pertama ini. Nah, teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, manusia akan putus amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka songsonglah masa depanmu yang paling indah dengan kekuatan ilmu. Anak-anak sekalian, itu saja tausiah duha yang dilaksanakan pada hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, dan ada salahnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.